Bagaimana seorang istri memiliki bakti kepada suaminya, karena suami kalian, wahai para istri, adalah surga dan nerakanya kalian. Jadi suami ibu-ibu itu surga ibu-ibu, nerakanya ibu-ibu. Surga dan neraka ibu-ibu itu tergantung pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin, Bapak dan Ibu jamaah serta wali santri, anak-anak ayahku semua, mudah-mudahan semakin hari semakin kita banyak membaca salawat, semakin banyak kita mendengarkan sejarah-sejarah manusia paling mulia. Mudah-mudahan semakin besar rasa cinta kita dan rindu kita, mahabbah kita di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, anak-anakku semua, yang harus diberikan makan itu bukan sekedar jasmani. Kita punya tubuh itu namanya jasmani. Kita kasih makan berapa kali sehari? 3 kali jasmani kita makan. Tapi rohani kita juga sesuatu yang harus dikasih makan. Apa makanan rohani kita? Makanan rohani kita adalah aurat, zikrullah, mengingat Allah, mempelajari ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat di dalam hadis, nasihat-nasihatnya para ulama. Itu adalah makanan rohani kita. Sebab itu setiap malam Jumat kita kumpul di sini, tidak lain tidak bukan biar menjadi penyeimbang. Jangan sampai yang dikasih makan hanya jasmaninya saja, tapi rohani enggak kita kasih makan. Jasmaninya kenyang, rohaninya juga harus kenyang. Maka kita akan menjadi orang yang jiwanya sehat. Jadi nanti ibadahnya bisa istiqomah. Jadi nanti kita bisa produktif karena jasmani dan rohaninya kita dikasih makan tuh. Ayah punya harapan, Bu. Mudah-mudahan nanti kalau rutin istiqomah seperti ini, baca maulid, yang dibacakan adalah keteladanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu rumah tangga ibu-ibu, bapak-bapak semua nanti lebih harmonis. Apa sebab? Sebab yang kita baca ini adalah manusia yang terbaik dan manusia yang memiliki perilaku terbaik terhadap keluarganya. Kemarin kita sudah bahas, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, mana manusia terbaik di antara kita? Beliau menjawab, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah manusia yang paling baik terhadap keluarga saya. Makanya ayah berharap setiap kali pulang dari malam Jumat di sini, ya, di majelis salawat ini, kita menjadi suami yang lebih baik kepada istri kita. Istri kita menjadi istri yang lebih baik kepada kita sebagai suaminya. Begitu sebaliknya. Jadi gini, ayah sering melihat banyak orang yang baik kepada orang lain tapi kurang baik kepada keluarganya. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Banyak orang yang mudah menolong orang lain tapi pelit nolong keluarganya sendiri. Banyak orang yang dermawan kepada orang lain tapi pelitnya Masya Allah kepada keluarganya. Jadi ayah ingin malam Jumat ini menjadi perkumpulan di mana kita ngecas hati kita bahwa orang yang paling layak mendapatkan kebaikan kita, yang pertama adalah istri kita, Pak. Yang pertama adalah suami kita, Bu. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata li antasjuda li zawjiha." Kalau aku diizinkan oleh Allah untuk memerintahkan seorang manusia sujud kepada manusia lainnya, niscaya pasti akan aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Dari apa ini? Dari besarnya tanggung jawab suami. Ini hadis ini jangan digunakan oleh bapak-bapak untuk menghakimi istri tuh. Kata Rasulullah juga, Rasulullah kalau diizinin nyuruh orang sujud, maka istri disuruh sujud sama suami. Bukan begitu, Pak. Ini justru menunjukkan bahwa betapa orang tua, ya, orang tua laki-laki, seorang ayah punya anak perempuan, ketika datang laki-laki untuk meminangnya, maka berpindahlah tanggung jawab dunia akhirat dari seorang ayah kepada laki-laki yang datang memperistri anak perempuannya. Sehingga seorang istri baktinya pun akan berpindah prioritasnya. Dari yang tadinya baktinya diprioritaskan kepada ayahnya, kepada ibunya, pindah baktinya harus lebih diprioritaskan kepada suaminya. Gitu, Bu.
Jadi jangan sampai ibu-ibu dipanggil sama orang tuanya, dipanggil sama suaminya, lebih mendatangi orang tuanya, itu salah. Kalau kita menjadi seorang istri, dipanggil oleh orang tua kita, dipanggil oleh suami kita yang lebih kita utamakan. Sampaikan baik-baik udzur kita kepada orang tua kita, bahwa saya ada tugas, ada kewajiban kepada suami. Nah seperti itu. Fa'dzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana seorang istri memiliki bakti kepada suaminya, karena suami kalian, wahai para istri, adalah surga dan nerakanya kalian. Jadi suami ibu-ibu itu surga ibu-ibu, nerakanya ibu-ibu. Surga dan neraka ibu-ibu itu tergantung pada suami. Gitu Pak Hendi. Iya. Jadi surganya Mama Randy itu ada di Pak Hendi, nerakanya juga ada di Pak Hendi. Makanya bagaimana caranya setiap hari kita melakukan yang terbaik untuk suami kita. Jangan sampai kita hormat sama orang lain, kita sopan sama orang lain, tapi ke suami kita malah ngelawan. Eta cek ayah ge, cek ayah ge, cek ayah ge. Jangan dipakai cek ayah ge. Ya. Jangan dipakai eta saur ayah ge kieu, saur ayah ge. Jangan sok tahu di hadapan suami. Tundukkan diri kita di hadapan suami kita. Tundukkan suara kita, rendahkan suara kita di hadapan suami kita. Nggak boleh kita seorang istri punya suara lebih tinggi dari suami kita. Yang pada belum nikah nih, ustadz-ustadz, ada Ustadz Malik, ada Ustadz Rizky, Ustadz Aldi, Ustadz Albert, ya Ustadz Yahgi, ya udah. Ustadzah, Ustadz Yahgi udah ralat. Ustadzah yang belum nikah. Terus gimana ayah kalau kita yang belum nikah? Atau yang nikah? Nikah. Nunggu apa lagi? Ustadz, ustadzah di Baiti Janati yang sudah cukup umurnya, nggak usah nunggu siap, nggak usah nunggu siap. Nikah itu kalau nunggu siap nggak bakal siap-siap. Nikah itu kalau nunggu siap nggak bakal siap-siap. Pengen nikah, suka sama seseorang, bilang sama ayah, bilang sama bunda, kita ta'aruf sesuai dengan syariat yang benar. Bukan suka tapi kamu chattingan, bukan suka terus kamu ngobrol, nggak boleh. Itu nggak jantan namanya. Kalau ada laki-laki, kalau ada ustadz ngajak ngobrol, itu layak dipertanyakan kejantanannya. Ya betul. Jadi kalau jantan itu datang ke orang tuanya. Dalam hal ini ada ayah bunda, bilang dulu. Nanti akan ayah sampaikan ke orang tuanya, kita pertemukan, kalau cocok ayo nikah. Nikah ngapain? Ya kan? Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, nikahlah kalian. Ulah jomblo wae, karena seburuk-buruknya orang ketemu dengan Allah itu orang yang ketemu dengan Allah dalam keadaan jomblo. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal meninggal istrinya di pagi harinya, malamnya sudah menikah. Diprotes sama murid-muridnya, kuburan istrimu belum kering wahai imam. Beliau menjawab, aku tidak bisa menjamin besok aku masih hidup, dan aku tahu bahwa seburuk-buruknya orang yang menghadap kepada Rabbnya adalah orang yang menghadap dalam keadaan jomblo. Jadi saya mau nikah malam hari ini karena saya nggak bisa menjamin besok saya masih hidup. Kalau besok saya mati, saya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan saya punya istri. Gitu Ustadz Malik. Iya, semangat. Ya, semangat nggak? Insya Allah. Bulan Safar katanya, ya. Safar kapan sih? Bentar lagi. Jadi gini. Kalau kita sudah jelas perintahnya di anak muda, kita punya ba'ah, punya kemampuan, kita disuruh nikah, kita nikah. Kalau ternyata kita belum bisa menikah, alternatifnya puasa. Yang ayah nggak ngerti, nikah henteu, puasa henteu. Aku mahata, nikah henteu, puasa henteu. Nah yang rajin puasa malah anak-anak santri SMP. Jadi gimana tuh? Fa innahu lahu wija. Puasa itu nanti punya kalau kita berpuasa, kita nanti akan dikasih instrumen di dalam tubuh kita biar bisa mengalahkan hawa nafsu kita, menaklukkan hawa nafsu kita. Jadi gitu. Ayah doakan ya, mudah-mudahan nih kan enak nanti kalau ayah udah ada cabang di sana tuh, dikirimlah Ustadz Rizky sama istrinya di sana, sudah ada tempat tinggal di sana, ya kan? Paginya ngajar anak-anak, malamnya bikin anak gitu ya. Yuk nggak apa-apa kan, suami istri kan? Boleh. Nah, gitu nikah muda. Nih orang tua ya, ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, khususnya anak perempuan sudah masuk usia 18 tahun, 19 tahun, nikahin. Datang orangnya baik-baik, gak usah pilih-pilih, gak usah kaya, yang penting berpotensi kaya. Jadi nikah itu jangan sama anak yang kaya. Nikahin anak itu jangan cari calon yang kaya, tapi calon yang punya potensi untuk kaya. Diajak ngobrol, nyambung, terus anaknya tidak gengsian, tidak malas kokotoran, anaknya satset, gesit,
komunikasinya baik. Nah itu orang-orang yang potensi kaya. Tapi orang yang udah kaya dinikahkan dengan anak kita, baik, lima liha, boleh. Tapi banyak sekali orang yang tadinya menikah dikasih modal harta yang cukup, karena tidak punya kemampuan untuk mengelola, 1 tahun habis. 1 tahun habis, nggak usah nunggu 5 tahun. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang nikahnya udah 10 tahun ke atas, masalahnya udah banyak. Makanya ayah selalu mengingatkan, rumah tangga itu bukan sekedar soal mensyukuri kelebihan pasangan kita, tapi rumah tangga adalah juga soal bersabar atas kekurangan pasangan kita. Karena kalau sudah 10 tahun ke atas itu yang nampak bukan kelebihannya, kekurangannya, Pak. Jadi kalau kita nggak punya pemahaman seperti ini, nanti yang kita lihat, ini istri saya kok begini, suami saya kok begini, kita banding-bandingkan segala macam. Tidak boleh. Ya, kalau sudah usia rumah tangganya sudah lewat, maka yang dikedepankan rohmah, bukan mawaddah, tapi rohmah. Rohmah itu kasih sayang. Cintanya udah hilang, tapi rasa kasihannya ada. Dan kasihan itu levelnya lebih tinggi daripada cinta. Betul nggak? Cinta selalu ada syarat, tapi kalau sayang, kalau kasih sayang itu tanpa ada syarat apapun tetap akan langgeng. Itu yang kita rawat tuh, warahmah, itu yang mesti kita rawat betul-betul. Gitu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan yang rumah tangganya sedang ada masalah, Allah segera pulihkan, Allah persatukan, Allah karuniakan keluarga yang harmonis, yang sakinah mawaddah warahmah, keluarganya, putra-putrinya lengkap, terjaga sholatnya, terjaga ibadahnya, anak-anaknya yang sudah usia kerja mudah-mudahan dapat pekerjaan, yang sudah usianya menikah dapat jodoh yang terbaik. Gimana ayah cara cari jodoh yang terbaik? Caranya bukan secing, caranya bukan berburu hunting, cari jodoh, bukan. Cara mencari jodoh terbaik adalah dengan memperbaiki diri. Catat baik-baik nih, cara mencari jodoh terbaik adalah dengan memperbaiki diri. Karena rumusnya at-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Sehingga kalau kita pengen jodoh terbaik, perbaiki diri kita. Nanti sudah saatnya kita sudah ngerasa, oh insya Allah inilah sudah saatnya, bilang sama ayah, ayah saya mau menikah ayah. Ya udah ada yang kira-kira yang mau kamu tuju? Ada. Ayah akan panggil orangnya, ayah panggil orang tuanya, itu jauh lebih terhormat, itu jauh lebih elegan, itu jauh lebih jantan, itu jauh lebih baik. Ya, jadi ayah doakan mudah-mudahan semuanya berkah, yang rezekinya sedang sulit Allah berikan jalan rezeki yang baik, yang mudah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.